Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya sharing sedikit tentang penyembuhan prana kembali agar kalian bisa lebih memahami apa itu penyembuhan prana. Ada dua pertanyaan di sini yang ingin saya bahas, yaitu yang pertama adalah apakah penyembuhan prana dapat menggantikan penyembuhan atau perawatan medis? Dan yang kedua, apakah seorang penyembuh prana dapat mendiagnosa atau meresepkan obat untuk sebuah penyakit? Ya, kita bahas yang pertama, penyembuhan prana tidak menggantikan penyembuhan medis. Sekali lagi saya ulangi, penyembuhan prana tidak menggantikan penyembuhan medis. Jadi, jika kalian mengalami suatu penyakit, maka kalian harus ke dokter terlebih dahulu. Apalagi sakit kalian itu sudah menyentuh tubuh fisik kalian. Jadi kalian harus ke dokter terlebih dahulu, menerima perawatan medis, baru kalian ke penyembuh prana. Ini tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyembuhan yang dilakukan oleh tenaga medis dan juga penyembuh prana, karena tenaga medis bertugas pada penyembuhan tubuh fisik, sedangkan penyembuh prana bertugas pada penyembuhan tubuh energi. Jadi penyembuhan prana ini bisa dikatakan seiring atau dilakukan sejalan, berbarengan, bersamaan dengan penyembuhan medis untuk hasil yang lebih cepat. Jika penyakit kalian sudah menyentuh tubuh fisik, tapi kalian tidak melakukan pengobatan secara fisik, mungkin saja bisa disembuhkan oleh penyembuhan prana, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebaiknya kalian lakukan penyembuhan secara medis dan juga penyembuhan secara prana secara bersamaan. Tapi ingat sekali lagi, penyembuhan prana tidak menggantikan penyembuhan medis. Oke. Yang kedua adalah apakah penyembuh prana dapat mendiagnosa sebuah penyakit dan apakah penyembuh prana dapat meresepkan suatu resep obat tertentu? Jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Penyembuh prana itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan mendiagnosa sebuah penyakit. Walaupun dia sudah mengecek bagian tubuh energinya, misalkan seseorang yang menderita penyakit jantung, tapi belum ketahuan medis, tapi penyembuh prana sudah tahu bahwa cakra jantungnya bermasalah, dia tidak boleh sama sekali mengatakan bahwa pasien tersebut memiliki penyakit jantung. Dia hanya bertugas merawat cakra yang bermasalah dan menyarankan pasien untuk memeriksakan kondisi ke dokter. Dan juga penyembuh prana tidak boleh meresepkan obat apapun kecuali ini ya, seorang dokter yang mempelajari penyembuhan prana. Itu banyak sekali di Bali, itu dokter-dokter sekarang sudah mempelajari penyembuhan prana. Tentu saja pada saat menjadi dokter kalian bisa memeriksa pasien dan meresepkan obat. Setelah itu kalian bisa melakukan perawatan kepada pasien dengan penyembuhan prana. Itu jika kalian dokter, kalian bisa meresepkan suatu resep obat tertentu terhadap pasien tertentu. Tapi jika bukan, jika kalian hanya seorang penyembuh prana, bukan dokter medis, kalian tidak boleh meresepkan atau mendiagnosa sebuah penyakit. Itu sudah aturan dalam perguruan Master Choa dalam penyembuhan prana. Semoga kalian bisa clear, jelas, jadi tidak ada salah kaprah, sehingga penyembuhan prana ini dapat dilakukan dengan maksimal dengan berbarengan dengan penyembuhan medis, sehingga kesembuhan yang dihasilkan pun lebih cepat, lebih baik, dan lebih maksimal. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi buat kalian yang masih ragu dengan penyembuhan prana, kalian bisa memantapkan hati kalian. Saya jamin penyembuhan prana ini tidak ada efek apapun terhadap tubuh kalian dan tidak mengganggu, maksudnya efek-efek negatif terhadap tubuh kalian dan tidak mengganggu perawatan medis kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.